Baik, kita buka dulu kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam perkuliahan praktikum sistem operasi ya. Yang mana kuliah ini sebenarnya sudah dimulai minggu lalu, tapi yang kelas B kalau tidak salah itu tidak tahu atau tidak mau tahu atau belum tahu ya bahwa sudah mulai perkuliahan minggu lalu. Jadi kuliah minggu lalu itu membahas tentang aturan atau sistem yang berlaku dalam perkuliahan ini selama kurang lebih 1 semester. Bagi kelas B atau barangkali yang kelas A yang tidak hadir atau yang pengen tahu karena lupa, bisa melihat lagi perkuliahan atau video perkuliahannya di channel YouTube yang linknya sudah saya bagikan tadi pagi atau tadi menjelang sholat Jumat ya. Silahkan nanti kamu lihat dan jangan lupa men-like-nya, men-subscribe-nya ya. Ini saya ngamen dengan menggunakan video di channel YouTube. Kalau memang ya mahasiswa ya subscribe kan tinggal ngeklik doang ya, tidak susah begitu. Nah itu jadi bisa diulang-ulang, bisa diperhatikan. Hal ini sebagai tindakan preventif agar nanti kalau selesai kuliah tidak ada lagi pertanyaan kenapa nilai saya kecil misalnya. Barangkali jawabannya ada di materi kuliah sistem, pengenalan sistem kuliahnya. Ya, tidak hadir kuliah, atau misalnya tugasnya tidak dikumpulkan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada salahnya untuk melihat itu. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua. Jadi yang kelas kelas B, itu ini jadi pertemuan keduanya juga sekaligus ya. Nanti absennya atau daftar hadirnya nanti dibuat 2 kali. Baik, usahakan juga perkuliahan diikuti dengan seksama. Kita kuliah tidak terlalu lama, lebihnya karena ini praktikum bisa dikerjakan setelah pertemuan tatap muka via Zoom ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang terkait dengan tugasnya dan sebagainya. Tapi untuk pertemuan kedua ini saya belum masuk ke tugas, saya memberikan sedikit teori, dasar-dasarnya saja. Nah minggu depan sudah mulai kita mengenal aplikasinya, mencoba untuk menggunakannya. Baik, ini ada beberapa orang yang belum mengaktifkan videonya, ada Repo belum diaktifkan video depannya. Kemudian ada Dela Aulia, ada Hardianti Dian. Silakan diaktifkan. Oke, kemudian ada ya secara umum sih sudah diaktifkan semua. Bagi yang kelas B silakan mengajukan apa istilahnya di situ ada emoticon reaction ya, jempol. Nah, silakan bagi kalian yang kelas B ada bisa menggunakan emoticon jempol nih. Yang kelas B yang minggu lalu tidak hadir. Baik, tidak ada yang keluar. Baik, jadi yang tidak pakai emoticon jempol berarti termasuk yang kelas A ya. Ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan PPT-nya. Pak, saya hadir, kepencet emoticonnya. Ya oke, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Rega, Delar ya, diaktifkan ya. Ketua kelas diharapkan untuk mengabsen ya. Ketua kelas diharapkan untuk mengabsen kehadiran anggotanya mulai dari sekarang, kemudian mengcapture video atau tampilannya ada di
Zoom ini, nanti silakan di-share di grup WhatsApp ya. Kelas B, tolong juga ketua kelasnya. Ketua kelas B siapa namanya? Saya, Pak. Siapa namamu? Firdi Alfikri. Ya, Firdi Alfikri. Oke. Kelas A, ketuanya siapa? Saya lupa minggu lalu. Amanda Rizky, Pak. Oke. Nah, jadi silakan Amanda Rizky sama Fikri untuk mendata, mengabsen kehadiran teman-temannya yang ada di Zoom. Jadi yang didata itu adalah yang mengaktifkan kamera depan. Untuk kecuali bagi yang sudah mengasih mengasih informasi di chatting ya, silakan lihat di chatnya siapa yang ngasih. Nah itu nanti dianggap masuk. Baik, kita masuk ke materinya ya. Saya share dulu materinya. Baik, ini pertanyaan ya. Pertanyaan ini barangkali oleh kalian juga ditanyakan. Ya ini ambil kesimpulan aja. Jadi hari ini belajar SO. SO itu sistem operasi. Kenapa kita harus belajar sistem operasi ya? Sistem operasi harus dipelajari untuk apa gitu. Seperti yang kita tahu bahwa sistem operasi itu sebuah aplikasi ya. Itu dia bentuknya aplikasi yang dibuat oleh atau program ya, yang dibuat oleh para programmer untuk menjalankan sebuah device ya, sebuah device di dalam device-nya gitu. Contoh misal Windows, ya, sistem operasi namanya Windows. Nah, dia menjalankan. Kemudian kalau di mobile ada Android, ada iOS ya. Dulu ada Windows Phone juga, tapi tidak begitu jalan ya. Kalau yang Windows yang terkenalnya di desktop sama di PC atau di laptop gitu. Tapi Android di PC juga nggak jalan. Jadi memang ini habitatnya udah muncul masing-masing. Tapi yang iOS Apple ada dua, ada di laptop, PC juga ada di mobile. Khusus untuk yang iOS gitu ya. Nah, pertanyaannya menarik. Jadi kita tahu bahwa komputer ya sudah lebih dari ya 70 tahunan sebenarnya ya. Sejarah komputer walaupun dalam modul ini 60 tahun. Jadi kita harus melihat ada perubahan drastis dalam dunia teknologi informasi dan ilmu komputer, gitu ya. Perubahan yang ini bisa kita bagi lihat tabel di sini gitu ya. Ada yang dahulu dan ada yang sekarang. Pertama adalah komputer utamanya. Jadi komputer utamanya bentuknya mainframe. Jadi mainframe itu artinya komputer yang bisa dipakai oleh banyak orang, multi user, gitu ya. Jadi satu PC bisa digunakan banyak-banyak rame-rame. Paling gampang contohnya komputer yang ada di lab kita lah. Itu kan bukan punya kita ya, punya Unsri, kita dipakai atau diizinkan untuk menggunakannya saja selama kurun waktu tertentu. Dan nanti kalau kelasnya berbeda, komputer yang sama akan dipakai oleh orang lain lagi gitu, oleh mahasiswa yang lain lagi. Nah itu yang namanya mainframe. Tapi sekarang komputer itu atau jaringan komputer itu udah personal, pribadi gitu. Rata-rata semua mahasiswa sudah punya laptop gitu ya, sebagai alat pengolah datanya. Jadi jarang kalau ada mahasiswa tidak memiliki laptop. Walaupun itu bukan dia masuk ke fakultas, bukan fakultas komputer gitu ya, jadi fakultas pertanian ada laptopnya, FKIP ada, MIPA juga ada, teknik juga ada gitu ya. Jadi hampir semua mahasiswa yang ada yang kuliah di seluruh dunia gitu ya, itu rata-rata sudah memiliki laptop sebagai alat bantu untuk mengolah datanya. Kemudian bagian kedua adalah memori. Jadi memori ini terdiri dari beberapa kilobytes. Ya, terdiri dari beberapa kilobytes dulu. Nah, sekarang ternyata terdiri dari beberapa gigabytes. Bahkan sekarang udah tera, ya. Beli laptop sekarang minimal 1 tera. Ya, minimal 1 tera.
yang dimilikinya. Ada sih masih 500 giga tapi udah jarang ya. Kalau dulu sebaliknya 500 giga yang banyak, 1 tera yang jarang. Sekarang 1 tera, bahkan beberapa laptop yang high end sudah 2 tera. Kemudian itu memori, memori ya, giga ya. Memori 8 giga ya, sorry, kembalikan dengan disk ya. Saya kebalik, mohon maaf. Jadi kalau di memori ya sudah ada 8 giga dan 16 giga. Nah, saya lupa apa ada 32 giga ya memori. Tapi ada mungkin untuk yang super komputer, tapi yang untuk yang high end-nya 16 giga. Yang middle-nya sekitar 8 giga ya. Kemudian nah ini disk yang tadi saya maksud. Jadi daya tempatnya itu sampai sekarang udah berapa tera gitu ya. Dan saya yakin semakin nanti maju bertambah tahun nanti akan ditambah beberapa penyimpanannya menjadi beberapa tera ke depannya. Lalu peraganya itu terminal teks ya, peraga itu tampilannya kalau sekarang kayak grafik ya, grafik bentuk resolusinya tinggi. Itu yang sekarang dijual oleh si penjual komputer gitu ya. Kemudian arsitekturnya berbagai macam arsitektur zaman dulu. Nah, kalau sekarang didominasi oleh keluarga i386. Nah, sistem operasinya dulu beda sistem operasi untuk setiap arsitektur. Nah, kalau sekarang untuk desktop dan laptop ya, atau PC itu nominasinya Microsoft dan beberapa pengecualian. Ya. Nah, hal yang paling terlihat kasat mata yaitu perubahan atau pengecilan ya, fisik yang luar biasa. Jadi pengguna memori dan disk pun meningkat dengan tajam, terutama setelah multimedia mulai dimanfaatkan sebagai antarmuka interaksi. Seperti kita tahu bahwa zaman sekarang penerapan multimedia jadi sebuah kebutuhan. Video itu udah orang kalau nggak lihat video atau nonton video sebagai tutorial, hiburan dan lain sebagainya, itu kebutuhan utama. Makanya kecepatan jadi sebuah keharusan, penyimpanan yang besar jadi sebuah keharusan. Karena yang beredar di dalam internet itu jadinya videonya, belum kualitas videonya yang makin tinggi, makin canggih ya, makin besar. Kalau udah makin besar berarti besar videonya juga besar gitu ya. Kualitas videonya makin bagus, tinggi, berarti besar ukurannya juga gitu ya. Dan setiap arsitektur komputer memiliki sistem operasi yang tersendiri. Jadi kalau dulu setiap arsitektur komputer itu memiliki sistem operasi yang tersendiri. Nah, penciutan arsitektur yang luar biasa. Jadi yang dulunya besar, kalau kamu lihat sejarah komputer gitu ya, komputer itu kayak lemari-lemari gitu ya, satu komputer. Dan sekarang ya satu laptop kecil itu sudah jadi satu komputer. Handphone pun yang kita gunakan sehari-hari itu adalah komputer ya, berbentuknya sebagai alat komunikasi. Jadi dia bentuknya komputer, namanya komputer juga gitu ya. Kemudian juga dan perubahan ini pada zaman dulu komputer itu menggunakan model arsitektur von Neumann ya, nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah pengenalan komputer zaman dulu ya, model arsitektur von Neumann. Di mana model arsitektur von Neumann itu sederhana sih, tapi ini kita bahas ya di dalamnya. Simple, jadi cikal bakal komputer ya orang ngebahasnya pasti model arsitektur von Neumann. Dinamakan dengan von Neumann karena penemunya adalah von Neumann ya, nanti ada nama lengkapnya. Dia menemukan gitu, sehingga dia mempatenkan ini adalah model arsitektur dia sendiri, makanya namanya model arsitektur von Neumann. Nah, kita lihat definisinya. Mendefinisikan istilah sistem komputer itu bisa jadi hal yang mudah ya, jadi gampang, tapi bisa jadi juga sangat ribet ya. Jadi ini pisau bermata dua gitu. Oh, sistem komputer, sistem operasi maaf. Jadi istilah sistem operasi itu pemahamannya mudah, tapi juga kadang-kadang jadi ribet gitu. Nah, kita sering mendengar sistem operasi udah zaman dulu sejak kamu beli laptop. Ini sistem operasinya apa? Nah, itu udah ada omongan.
Cuman mungkin dulu nggak terlalu ngerti sebenarnya apa sih pengertian dari sistem operasi itu gitu ya. Nah, jadi sistem operasi itu terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah para pengguna. Jadi para pengguna itu namanya user ya. Jadi user yang menggunakan. Kemudian yang kedua perangkat kerasnya atau hardware dan perangkat lunaknya atau software. Ya. Para pengguna adalah kita, ya kita yang memanfaatkan sistem komputer itu. Ya. Para pengguna itu ternyata bukan hanya manusia saja gitu, tapi juga bentuk aplikasi yang lain, ya atau perangkat komputer yang lain. Misalnya PC saya mau ngeprint nih, nah jadi di print printer gitu, jadi printer sebagai user untuk ngeprint data yang ada di dalam laptop kita gitu ya, dia akan ngeprint dan seterusnya. Kemudian perangkat keras atau hardware ini berbentuk benda konkret, jadi bentuk nyata yang dapat dilihat dan disentuh, gitu ya. Nah ukurannya makin mengecil, makin tipis, gitu ya. Biasanya kalau laptop makin tipis itu makin mahal ya, karena komponennya dikecilin semua, gitu ya. Nah perangkat keras ini merupakan inti dari sebuah sistem serta penyedia sumber daya atau resources untuk keperluan komputasi. Nah di mana nih istilahnya perangkat lunaknya gitu, softwarenya. Nah, di antara pengguna dan perangkat keras gitu. Nah, di tengah-tengahnya ada namanya software atau perangkat lunak ya, perangkat lunak. Di mana perangkat lunak ini membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan perangkat keras ya. Jadi perangkat lunak ini membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan oleh perangkat keras. Jadi user, perangkat keras, dan perangkat lunak. Jadi tiga bagian ini, tiga bagian besar ya, tiga bagian secara umum ya, komponen utama dalam sebuah komputer. Nah, jadi perangkat lunak atau software itu berada di tengah-tengah antara user dan perangkat keras. Nah, sekarang sistem operasi ada di mana? Nah, kita masuk sekarang. Jadi perangkat lunak itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Pertama program aplikasi dan yang kedua sistem operasi. Ya, jadi artinya program aplikasi itu kan kayak misalnya banyak ya kayak Zoom ini sih program aplikasi untuk conference atau untuk tatap muka online gitu ya. Nah sistem operasinya ya berarti Windows, kalau yang saya punya Windows gitu, dengan Windows. Ya itu dua-duanya aplikasi semua, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di awal kuliah, bahwa itu di-coding oleh programmer. Jadi bentuknya adalah coding-coding program. Gitu ya. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh para pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, saya rasa udah ngerti lah. Kita pakai Word misalnya, berarti kita mengolah data, mengetik data menggunakan aplikasi Word dengan segala fitur yang dimiliki oleh Word gitu. Kemudian mengolah data menggunakan Excel, berarti kita mengolah data pakai Excel, termasuk menampilkannya. Saya presentasi pakai PowerPoint, berarti nama aplikasinya adalah PowerPoint. Nah itu adalah program aplikasi. Atau menjelajah internet dengan browser tertentu. Contoh browsernya kalau saya pakai Google Chrome gitu ya. Ada yang suka pakai Mozilla, ya silakan aja, bebas ya. Atau bawaan dari Microsoft sendiri ya. Edge, EDGE tulisannya Edge, mungkin saya salah nyebutnya. Kemudian sistem operasi itu dapat dikatakan, sekarang sistem operasi ya, sistem operasi dapat dikatakan merupakan sebuah perangkat lunak yang membungkus, ya bahasanya sih kayak simple ya, membungkus perangkat keras agar lebih mudah dimanfaatkan oleh pengguna melalui program aplikasi tersebut. Jadi perangkat lunak yang membungkus perangkat keras agar lebih mudah dimanfaatkan oleh para pengguna melalui program-program aplikasi tersebut. Nah, di dalam modul ini ada sudah beberapa yang sudah saya kasih tanda-tanda kuning itu sebagai poinnya, point view ya. Jadi
Ini yang kata-kata yang penting gitu ya. Namun bagaimana caranya? Ada pertanyaan nih, menentukan secara pasti letak batas antara perangkat keras komputer dan sistem operasi, dan terutama antara perangkat lunak aplikasi dan sistem operasi. Nah, ini kita ambil contoh. Misalnya Internet Explorer. Jadi kalau zaman dulu Windows namanya Internet Explorer, kalau sekarang Edge. Ini merupakan aplikasi atau bagian dari sistem operasi. Jadi pertanyaan itu, apakah Internet Explorer ini merupakan aplikasi atau bagian dari sistem operasi? Siapakah yang berhak menentukan batasnya? Lalu apakah para pengguna, user, atau apa perlu didiskusikan habis-habisan melalui rilis? Apakah perlu diputuskan oleh sebuah pengadilan? Nah, itu banyak ceritanya ya. Nah, sekarang sistem operasi, pengertiannya apa? Jadi sistem operasi itu didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Udah saya highlight ya. Jadi sistem operasi itu didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer. Jadi sistem operasi program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Sehingga bisa dikatakan sistem operasi itu bertugas mengendalikan atau kontrol serta mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Dengan demikian, sebuah sistem operasi bukan merupakan bagian dari perangkat keras komputer dan juga bukan merupakan dari bagian dari perangkat lunak aplikasi komputer. Apalagi bukan juga merupakan bagian dari para pengguna komputer. Ya, jadi dia terpisah. Jadi bukan bagian dari perangkat keras komputer, bukan juga bagi perangkat lunak komputer, dan juga bukan bagi para user. Kalau kita lihat dari sudut pandang pengguna, sistem operasi ini merupakan bagian alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Jadi kalau misalnya kamu pakai laptop, tidak ada Windows-nya, atau aplikasi operasi yang lain selain Windows kayak Linux ya, berarti user nggak bisa pakai gitu, komputer itu gitu, laptop itu. Itu penjelasan mudahnya gitu. Nah, sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan dibandingkan dengan mengutamakan kinerja atau utilisasi sumber daya. Kemudian sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Jadi sistem operasi itu istilahnya sumber daya komputer itu artinya kita punya speknya apa aja gitu. Nah, dimanfaatkan dengan sistem operasi sehingga misal kalau kita ngerender sebuah aplikasi di sebuah aplikasi editing video itu bisa lebih cepat kalau perangkat kerasnya mendukung itu. Nah, sistem operasi membantu biar dia bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Gitu. Dari sudut pandang sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien atau resource allocator. Ini dari sistem. Sistem operasi ialah manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Kemudian sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi di alat masukan dan keluaran. Dan fungsi ini dikenal juga sebagai program pengendali atau kontrol program. Sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. Nah, jadi kalau nanti kamu baca di buku-buku yang ada istilah kernel, nah ini bagian dari sistem operasi. Dari sudut pandang tujuan sistem operasi itu dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan atau convenient. Ya. Kita ambil Windows karena saya selalu pakai operasi Windows gitu ya. Pada saat kita buka laptop kita, nah dia akan menampilkan kalau yang di saya karena saya pakai password
penggunaan identity password-nya. Jadi gunakan password. Kenapa password dipasang? Karena kita nggak tahu laptop kita, siapa tahu ada orang lain yang bukan haknya memasang atau menggunakan. Itu bahaya, makanya kita pakai password. Nah, setelah password itu kita entry atau kita masukkan, baru nanti dia akan keluar tampilan di awalnya. Nah, tampilan di awal itu menunjukkan beberapa aplikasi yang ada, tinggal kita pilih, gitu ya. Itu contoh yang sederhana. Jadi buat nyaman si user. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan komponen penting dari setiap sistem komputer. Ya, jadi komponen yang penting dari sistem. Jadi harus ada, gitu ya. Jadi begini artinya, kalau kamu beli laptop nih, beli laptop di toko gitu, toko komputer, kemudian ditawarin laptop yang tidak ada sistem operasinya. Kalau kita jawab, ini nggak ada sistem operasinya gimana? Ya, nanti diinstalin misalnya. Nah, kalau udah diomong diinstalin itu berarti dia bajakan gitu ya. Artinya sistem operasinya tidak lisensinya tidak ada. Kalau bahasanya nggak halal gitu. Sekarang sudah banyak penjual komputer itu menjual komputer atau laptopnya itu disertai dengan sistem operasinya, sehingga harganya tidak besar mahal, tapi ada harga lebihnya kalau tanpa sistem operasi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus beli sistem operasi yang ilegal, yang legal, yang resmi? Kenapa kita harus menghindari sistem operasi yang ilegal? Sekali lagi, saya selalu menyarankan buat mahasiswa saya, bukan hanya di mata kuliah ini juga, gitu, mata kuliah yang lain juga, untuk membeli sistem operasinya, gitu, atau membeli laptop yang sudah ada sistem operasinya. Kalau masalah nanti aplikasinya yang lainnya itu ilegal, itu urusan kamu lah. Tapi sistem operasinya, rumahnya itu harus legal dulu, gitu. Ya, sehingga kalau ada update itu, karena kan aplikasi bisa update. Update itu utamanya sih masalah keamanan. Jadi misalnya ada muncul virus baru di negara Eropa ya, di Rusia misalnya. Nah, si pengembang Windows-nya akan mengupdate si security-nya bahwa virus ini adalah berbahaya. Jadi kalau ada virus sudah datang, itu akan di-block. Gitu. Nah, tujuan utamanya salah satunya kenapa pakai yang original itu adalah agar bisa terhindar dari ancaman virus ya, ancaman-ancaman malware dan lain-lain yang dibuat oleh orang. Tapi kalau kamu sistem operasinya adalah yang bajakan, nah, sistem keamanan atau fitur keamanannya lemah karena nggak update. Sehingga pada saat ada virus yang baru keluar, virus komputer ya maksudnya, bukan virus corona ya, virus komputer yang keluar, nah itu sudah diblok oleh sistem operasi yang ada. Pak, saya udah beli, rupanya sih operasinya bajakan. Saya pakai Windows, saya bajakan. Gimana Pak solusinya? Gitu. Nah, solusi yang paling gampang adalah merubah. Kalau mau beli, ya beli aja kan saya yang Windows. Mahal Pak, uangnya nggak ada misalnya. Nah, cara yang paling mudah adalah merubah menggunakan sistem operasi Linux. Nah, nanti kita bahas sih, apa sih sistem operasi Linux itu gitu. Nah, Linux itu pada umumnya biasanya di-free-kan oleh si pembuatnya. Jadi tidak dikenai biaya untuk mendownloadnya. Jadi pakai Linux aja. Apakah Linux sekarang tampilannya sulit untuk dipahami? Enggak, sekarang Linuxnya tampilannya sudah hampir sama kayak Windows juga. Gitu ya. Jadi jangan dikhawatir. Oke, ini Anda Niken belum diaktifkan laptopnya, Yuni juga, ya tolong diaktifin. Jadi yang saya mau sampaikan, saya tidak dibayar oleh Windows untuk bisa mengkampanyekan atau mengiklankan ini, tapi kalau nanti ada bundling dengan sistem operasi, beli laptop ada bundlingnya, bundle ya, bundling, bahasanya mungkin saya salah, ya beli yang itu karena lebih hemat, ya daripada beli sendiri-sendiri. Pas saya mau pakai Linux saja, ya nggak apa-apa silahkan. Jadi pakai Linux, jangan pakai yang bajakan. Nah, macam-macam Linux ini terdiri macam-macam juga, banyak nanti kita lihat.
Baik, ini sudah masuk ke bagian akhir di perkuliahan kita karena kita pertanyaannya adalah sederhana ya. Bagaimana sistem operasi itu. Nah, sekarang perkembangan dari si arsitektur von Neumann. Perangkat keras komputer, ya, arsitektur perangkat komputer itu terdiri dari 4 komponen. Prosesor, memori, drive atau penyimpanan, input atau masukan, dan output dari keluaran. Jadi kalau ditanya komputer itu apa? Komputer adalah sebuah benda elektronik yang terdiri dari 4 komponen. Prosesor, kemudian memori penyimpanan, inputan atau masukan, dan output atau keluaran. Sudah, kamu udah benar itu. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Simple. Nah, siapa yang mengenalkan? Saya sudah disampaikan di awal adalah namanya arsitektur von Neumann. Ya, arsitektur von Neumann itu siapa? Gitu. Apa gitu? Nah, kalau kita lihat pakai Wikipedia gitu ya, von Neumann ini ya seperti ini. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann ya. Nah, tahun 1903 lalu meninggal dia tahun 1957. Ini keluar tampilannya? Keluar, Pak. Oh, baik. Jadi kalau nggak keluar tolong disampaikan ya. Saya kadang-kadang lupa nge-share-nya. Nah, ini orangnya. Jadi John von Neumann ini adalah seorang matematikawan dari Hungaria dan Jerman. Saya juga dua warganegaraan ya. Hungaria dan Jerman yang memberikan kontribusi penting di bidang fisika kuantum, analisis fungsional, teori himpunan, ilmu komputer, ekonomi, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan sini ada lanjutan ya. Nah, kalau kita arsitektur inilah mesin von Neumann ini itu digunakan oleh hampir semua komputer. Saya nggak bahas detail ya, tapi setidaknya saya memberi tahu bahwa ini adalah tampilan dari memori arsitekturnya. Jadi ada memori, ada control unit, ada ALU, arithmetic logic unit, kemudian ada input dan output. Ya, ada input dan output. Inputannya bisa mouse, bisa keyboard, outputnya bisa speaker, bisa kamera, gitu ya, alatnya, atau layar di monitor, bisa outputnya. Salah satu contohnya. Baik, kemudian si von Neumann-nya sendiri, ini orangnya, PhD bidang matematik dari Universitas Budapest pada usia 23 tahun. Sangat muda ya. Saya 46 tahun lagi sekolah. Gitu. Dia 23 tahun sudah lulus ya. Mungkin karena iklim belajarnya tinggi gitu ya. Nah, belajar teknik kimia, nggak ada hubungan dengan komputer sama sekali, dan sebagai dosen di Jerman. Ya. Von Neumann diabadikan namanya sebagai arsitektur von Neumann, yaitu arsitektur komputer yang banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer non paralel. Karena dialah yang pertama kali memplikasikan konsep tersebut. Ya. Meski konsep ini kemudian dikembangkan oleh J. Presper Eckert dan John William Mauchly, ya, mudah-mudahan saya penyebutannya benar, dalam pengembangan komputer ENIAC. Nah, nama von Neumann inilah yang lebih dikenal sebagai penemu arsitektur komputer tersebut. Nah, ini sebagai seorang mahasiswa yang seperti ini harusnya dibaca ya sebagai alat pengetahuan. Oh, berarti si von Neumann ini sebagai cikal bakal ya komputer sekarang ya, dia yang membuat. Baik, saya rasa itu saja materi untuk siang hari ini sebagai modal dasar untuk pemahaman sistem operasi ya. Kenapa harus belajar sistem operasi dan seterusnya. Nah, minggu depan nanti kita
karena ini praktikum ya, jadi nanti kita belajar menggunakan aplikasi, bagaimana untuk bisa mempelajari sistem operasi yang ada menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya itu diberitahukannya minggu depan, insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan terkait modul atau dokumen PPT yang tadi, itu nanti ditautkan di link YouTube ya, di link YouTube, di deskripsinya nanti ada tempat untuk mendownloadnya, link untuk mendownload datanya. Jadi kamu buka YouTube-nya dulu, lihat di linknya, langsung di download di situ. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, ya silakan. Ada pertanyaan dari kalian? Seperti biasa, tidak ada. Ya, seperti biasa. Ini kalian masih malu-malu, kalian semester 2 ya. Masih malu-malu. Nanti udah semester 3 malu-maluin ya. Jadi awalnya malu-malu dulu semester tahun pertama. Semester 3 udah malu-maluin, semester 4 lebih memalukan lagi gitu ya. Biasanya begitu pengalaman dari yang bertahun-tahun yang saya alami ngajar di Unsri ya. Kalau kamu segan nanya langsung bisa ngechat kalau mau ya, silakan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Buat saya sih alhamdulillah gitu ya. Kalau tidak ada.